Hari ini di Jalan ke Surau, perbuatan kita dalam kacamata syariat. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan juga telah menjaga kehormatannya. Siapa yang mengambil perkara yang syubhat, maka dia telah jatuh mengambil perkara yang haram. Ketika ada di antara kita, lalu kita beranikan diri kita untuk mengambilnya karena kita beranggapan belum tentu haram, bisa jadi halal, maka ketika itu hilanglah sebahagian dari sikap kehati-hatian yang ada dalam diri kita. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan. Beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau, didukung oleh Gizi Bubin dan Etawanium. Karena saya minum susu kambing Etawanium Platinum, lebih lezat dan lebih creamy. Terus juga lebih banyak kandungan susu kambingnya. Insya Allah ini lebih baik daripada susu kambing yang lain. Kenapa susu kambing, Pak? Susu kambing banyak banget manfaatnya. Rasulullah SAW aja menganjurkan kita untuk minum susu kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa'ala, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, kita akan mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى هول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مالك همى ألا وإن همى الله مهارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Pemirsa Jalan ke Surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ada beberapa butiran mau'izah dan ibarah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sebagai seorang muslim di kehidupan dunia ini kita akan menemukan tiga hal. Yang pertama, yaitunya perkara yang halalun bayyinun, yang sudah jelas kehalalannya. Apakah itu melalui Al-Quran ataupun hadis, ataupun itu melalui penjelasan para ulama. Terhadap perkara yang halal ini, kita diberikan legalitas untuk mengambilnya, untuk memakannya, untuk melakukannya. Akan tetapi, tetap kita harus memperhatikan adab dan akhlak yang diajarkan oleh syariat. Seperti makan misalkan, adab yang diajarkan dalam syariat kita, hendaknya kita makan tidak berlebihan, tidak mubazir dan lain sebagainya. Perkara yang kedua yang akan kita temukan di dalam kehidupan ini adalah al-haramul bayyin. Perkara yang sudah jelas keharamannya melalui penjelasan Al-Quran ataupun penjelasan hadis ataupun penjelasan dari para ulama.
terhadap perkara yang diharamkan ini, syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk menjauhkannya dan meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang syubhat, perkara yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Biasanya hal ini diakibatkan karena kedangkalan kita terhadap ilmu syariat. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita dihadapkan dengan perkara yang syubhat, yang meragukan bagi kita apakah dia halal atau haram? Sikap kita yang pertama, hendaknya kita bertanya kepada orang yang alim, orang yang tahu seputar permasalahan ini, agar jelas bagi kita hukum dari perkara yang kita ragukan statusnya. Jika tidak ada ulama di sekitar kita, tidak ada orang yang bisa memberikan penjelasan kepada kita, maka sikap kita adalah tinggalkan perkara yang syubhat tersebut. Sebagaimana kata Rasul dalam hadis ini, "Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan juga telah menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Rasul. Siapa yang mengambil perkara yang syubhat, maka dia telah jatuh mengambil perkara yang haram. Imam An-Nawawi menjelaskan, maksudnya adalah ketika ada di antara kita di dalam kehidupan ini bertemu dengan perkara yang syubhat, lalu kita beranikan diri kita untuk mengambilnya, untuk melakukannya, karena kita beranggapan belum tentu haram, bisa jadi halal, kita beranikan diri kita untuk mengambilnya, maka ketika itu hilanglah sebahagian dari sikap kehati-hatian yang ada dalam diri kita. Dan jika kejadian seperti itu terjadi berulang kali dalam kehidupan kita, maka nanti kita akan sampai pada satu titik yang kita tidak lagi memiliki kehati-hatian dalam diri kita. Lalu ketika kita dihadapkan dengan perkara yang sudah jelas haramnya, karena kita tidak lagi memiliki kehati-hatian dalam diri kita, kita ambil perkara yang sudah jelas haramnya tersebut. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini, hadis ini merupakan sebuah dalil bagi para ulama untuk mengharamkan perbuatan-perbuatan yang secara hukumnya boleh untuk dikerjakan, akan tetapi dia menjadi penyebab untuk terjadinya perbuatan dosa. Misalkan kita menjual pisau dapur. Menjual pisau dapur hukumnya boleh, tidak masalah. Akan tetapi ketika itu datanglah seorang pembeli kepada kita, dan kita yakin dia akan menggunakan pisau ini untuk menzalimi orang atau bahkan membunuh orang lain, maka ketika itu haram bagi kita untuk menjual pisau dapur tersebut kepada dia, karena transaksi kita dengan dia akan menjadi penyebab untuk terjadinya perbuatan dosa. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan fisik. Akan tetapi tidak kalah penting bagi kita adalah menjaga kesehatan hati kita. Apakah itu dengan menjauhkan diri kita dari maksiat, atau menjauhkan diri kita dari mengkonsumsi yang haram? Maka kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati, mudah-mudahan nasihat yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terlebih bagi anak pribadi yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jalan ke Surau, perbuatan kita dalam kacamata syariat. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan juga telah menjaga kehormatannya. Siapa yang mengambil perkara yang syubhat, maka dia telah jatuh mengambil perkara yang haram. Ketika ada di antara kita, lalu kita beranikan diri kita untuk mengambilnya karena kita beranggapan belum tentu haram, bisa jadi halal, maka ketika itu hilanglah sebahagian dari sikap kehati-hatian yang ada dalam diri kita. Ramadan adalah saatnya menambah ilmu dan wawasan kita dalam menjalankan kehidupan.
beragam topik yang penting dan menyentuh sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah. Saksikan episode hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di channel YouTube Jalan ke Surau. Didukung oleh Gizi Bubin dan Etawa New. Karena saya minum susu kambing Etawa New Platinum, lebih lezat dan lebih creamy. Terus juga lebih banyak kandungan susu kambingnya. Insya Allah ini lebih baik daripada susu kambing yang lain. Kenapa susu kambing, Pak? Susu kambing banyak banget manfaatnya. Rasulullah SAW aja menganjurkan kita untuk minum susu kambing.